Kali ini official channel Hasudungan dan rekan akan membahas tentang adanya potensi sanksi berat yang dapat dijatuhkan terhadap caleg, cakada, atau calon perorangan menurut Undang-Undang Pemilihan Umum. Pokok bahasan ini sengaja kami pilih mengingat pemilu 2024 sebentar lagi akan memasuki tahapan masa kampanye, di mana tiap calon akan berkampanye dan berusaha merebut hati rakyat pemilih di dapilnya. Sebagaimana diketahui, jadwal kampanye pemilu 2024 dilakukan serentak pada tanggal 28 November tahun 2023 hingga ke tanggal 10 Februari tahun 2024. Menurut analisa kami, penggunaan kampanye konvensional masih menjadi tren saat ini, sehingga diprediksi akan paling banyak digunakan untuk menarik simpati pemilih di pemilu dan ataupun pilkada 2024. Seperti memasang alat peraga kampanye atau APK, dalam bentuk baliho, spanduk, rontek, umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, stiker, kalender, bendera, flyer dan sejenisnya. Biasanya APK ini memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya. Dapat juga memuat simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, baik oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang memasang APK yang mengganggu estetika dan ketertiban umum, serta APK dipasang di luar jadwal masa kampanye 2024. Jadi, tiap peserta pemilu saat berkampanye diikat oleh aturan-aturan dan ada batasan-batasan di dalam melakukan kampanye, sehingga terhindar dari pelanggaran pemilu ataupun sanksi pembatalan pencalonan. Bila kita telaah dalam pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, larangan kampanye yang salah satunya adalah tidak boleh menyebarkan kebencian menggunakan sara. Selain tidak boleh menyebarkan kebencian menggunakan sara, peserta pemilu juga tidak boleh menggunakan uang untuk mengubah pilihan seseorang, atau populer kita sebut dengan money politics. Adanya larangan menggunakan uang untuk mengubah pilihan seseorang, diatur dalam pasal 285 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bila tetap melanggar kedua pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi berat. Kalau dilakukan caleg, cakada, atau calon perseorangan, maka akan dibatalkan sebagai calon tetap. Kalau sudah ditetapkan dan dilantik, maka sanksinya akan dibatalkan, baik sebagai anggota terpilih legislatif maupun terpilih menjadi eksekutif. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu 2024 harus terhindar dari politisasi identitas. Jangan sampai masyarakat terpecah belah karena sara dan ujaran kebencian. Penting diketahui, yang tidak boleh identitas dipolitisasi adalah dengan menggunakan kejati-dirian, keyakinan, juga baik itu budaya untuk menyebarkan kebencian. Kalau melakukan sara di media sosial atau medsos, para caleg hingga cakada juga berpotensi terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Peserta pemilu yang terbukti bersalah menyebarkan informasi sara yang menimbulkan permusuhan individu atau kelompok, bisa dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam pasal 45A, ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adanya politik sara maupun politik uang yang dilakukan peserta pemilu, merupakan tantangan yang kerap terjadi di pemilu dan pilkada. Namun, penindakannya hanya dapat dilakukan saat masa kampanye saja.
Bila direview Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, di mana politisasi identitas, disinformasi dan ujaran kebencian sangat menguat di media sosial yang direpresentasikan para elit melalui artikulasi politik. Untuk itu di Pemilu 2024, penting ada penguatan regulasi dan hukum terkait peningkatan kapasitas SDM pengawas, penegakan hukum dan sanksi, kampanye edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama di ruang digital. Benar, pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai, caleg, calon perseorangan, cakada harus diperjuangkan dan ditawarkan. Namun, warga negara harus sadar bahwa politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya. Lalu mereka menipu pemilihnya dengan main politik identitas. Untuk itu jangan main politisasi identitas dan politik uang di Pemilu 2024 agar terhindar sanksi dibatalkan dari calon tetap. Kalau sudah dilantik, akan dibatalkan sebagai anggota terpilih. Demikian bahasan tentang potensi sanksi berat akibat caleg, cakada, atau calon perseorangan melakukan sara dan politik uang di Pemilu 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.